Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sang geledek semuanya? Jumpa lagi di obrolan sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang tokoh Skuterz Utara Bersatu. Mari kita ke sana. Assalamualaikum. Sehat bang? Sehat bang. Alhamdulillah. Oke, sobat sang geledek semuanya, di samping gue ada Bang Jimmy, Skuterz Jakarta Utara Bersatu ya bang ya. Apa kabar bang? Sehat. Sehat bang ya? Sehat. Alhamdulillah, gue bisa ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh yang menurut gue sih ini adalah salah satu komunitas yang ada di Jakarta Utara yang ya kita akan tanya-tanya deh, gue nggak berani ngomong. Bang Jimmy, kabarnya Bang Jimmy dan keluarga bagaimana? Nah, kita ngomong. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat ya? Halo, perkenalkan saya Jimmy. Sehat bang ya? Sehat alhamdulillah. Selama pandemi bagaimana bang kegiatan abang sehari-hari lah? Kegiatan sehari-hari kebetulan gue wira swasta, jadi Siap. ya berpengaruh sih ada ya namanya keadaan pandemi begini, tapi ya masih bisa makan lah, cukup lah. Cukup ya bang? Aman lah, aman. Bang, saya mau tanya, ini kan ada Skuterz Jakarta Utara Bersatu. Ini awal dasar pemikirnya apa sih bang? Jadi gini, Skuterz Jakarta Utara itu adalah suatu paguyuban untuk menaungi semua komunitas yang ada di Jakarta Utara. Jadi saya menaungi itu dari Rorotan sampai Kapuk Muara. Jadi setiap gang atau setiap daerah itu pasti ada banyak komunitas-komunitas Vespa. Nah mereka itu tidak bisa terorganisir. Jadi saya dipilih oleh anak-anak, tapi prosesnya panjang ya, hampir 1,5 tahun tuh untuk ngumpulin semuanya. Saya kumpulin semuanya, akhirnya diadakan pemilihan dan akhirnya saya terpilih menjadi ketua. Dan saya menaungi 46 klub yang ada di Jakarta Utara dan anggotanya hampir ratusan. Oh, berarti di komunitas Skuterz Jakarta Utara Bersatu ini banyak organ-organnya gitu? Banyak. Yang dari Walang ada komunitas sendiri, yang di sini ada Northfest, nanti di Celincing ada Sekoci, nanti di Rawabadak ada FIR, Vespa Independen Rawabadak, nanti Pademangan ada SPBU, Skuterz Pademangan Bersatu, nanti di Pluit ada lagi gitu. Nah itu cara ngiketnya gimana bang? Prosesnya panjang, itu hampir 1,5 tahun. Jadi saya kontekin satu-satu, saya cari ketuanya siapa, kita kumpulin sampai terjadilah tanggal 22 Februari 2020 saya kumpulkan semua, kita sidang. Kita sidang dihadiri oleh 36 ketua Vespa yang ada di Jakarta Utara. Kita sidang, terpilihlah 5 orang calon ketua Skuterz Jakarta Utara dan gue dicemplungin jadi ketuanya. Wah keren. Gitu. Sobat sang geledek, ternyata di Skuterz saja masih ada demokrasi ya bang? Ada dong, harus ada. Keren, artinya kita memberikan kesempatan Iya. kepada yang lain ya. Kalau dia berkemampuan ya silakan aja. Silakan. Jadi ketua, ya. Semuanya boleh mencalonkan diri menjadi ketua. Dan saya tidak mencalonkan, saya dicalonkan. Keren. Iya. Nah terus gini bang, kegiatan apa saja sih yang teman-teman lakukan selama komunitas yang sudah dijalankan ini bang? Kegiatan kita sudah melakukan hampir rata-rata, saya pengennya itu di sosial. Siap. Jadi di sosial dalam istilah kata gini loh, kalau Soekarno bilang kan apa yang bisa lu berikan buat negeri ini. Tapi karena gue lahir di Jakarta, di Priuk khususnya, apa yang bisa gue berikan untuk anak Priuk? Ya sosialnya, ya budayanya, ya seninya. Dengan cara apa? Ya gue sudah melaksanakan namanya sapu laut. Ya. Laut di Kalibaru gue udah sapu, hampir 300 orang kita turun. Pembagian sembako, pembagian masker, hand sanitizer untuk daerah Jakarta Utara gue udah kerjakan semua. Kemarin gue baru melepas anggota gue untuk keliling Indonesia dengan membawa nama
apa sih? Dari utara merajut Indonesia. Wes, Dengan keren. membawa 12 destinasi yang ada di Jakarta Utara. Mereka harus memamerkan apa yang ada di Jakarta. Jadi orang tuh tahu, gini loh, Priuk itu keras, orang taunya Priuk itu begini. Padahal kan gini loh, di Iya, Priuk itu kita ada Mbah Priuk, Iya. kita ada Museum Bahari, kita punya Ancol, kita punya Dunia Fantasi, kita punya Si Pitung, kita punya Makam Luar Batang. Orang nggak ada yang tahu, orang taunya Priuk itu keras. Berantem uang ya. Priuk Oh ya, bro. iya. Gila, Priuk tutup habis Indonesia. Jadi sebenarnya komunitas ini mematahkan sama orang-orang ya bahwa Iya. Vespa itu nggak seburuk yang lu kira, bro. Ya nggak? Benar. Yang lu kira cuma nongkrong, baok dan lainnya, ya iya. kan? Makanya gue mau matahkan stigma itu dengan cara bagaimana? Ya kita sosial. Iya. Sosial. Dan baru kemarin itu tanggal 26 kita melakukan Septi, Sekuteris Peduli Tempat Ibadah yang ada di Enggano, keren. Masjid Al Mukarrobin sama gereja apa? Mahaiman. Dia kan nempel udah hampir 63 tahun. Iya. Dan belum pernah ada yang menyentuh dari suatu komunitas atau dari mana. Baru kita yang pertama. Kita bersihin itu, saya minta izin sama pengurus masjidnya, saya minta izin sama pengurus gerejanya. Ya alhamdulillah mereka ACC, kita disupport sama mereka semua. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Nah, acara ini sukses. Sobat Sang Geledek, bahwa di komunitas ini sudah jelas ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Lu beda agama, beda suku nggak masalah ya, bro. Iya Ya? dong, karena gini, di Vespa itu kan nggak semuanya mayoritas, pasti ada minoritas. Ya, Kita benar. harus saling menghargai gitu. Benar. Nggak di Vespa itu orang Priuk semua, nggak. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Batak, ada orang Manado gitu. Kita harus, inilah Indonesia. Karena gini, Jakarta Utara adalah barometernya Indonesia. Apa yang nggak ada di Jakarta Utara? Semua ada. Dari suku, ras, agama, semua ada di Jakarta Utara. Barometer Indonesia adalah Jakarta Utara. Malah dulu kerajaan Iya, ini pintu terbuka ini Jakarta Utara, Pelabuhan Sunda Kelapa. Iya, Gitu. Cuman banyak orang yang masih melihat Jakarta Utara, ya begitulah. Ya begitu. Gua lahir besar di Jakarta Utara, gua lahir di Rumah Sakit Koja. Jadi gua 99% gua tulen Priuk. Priok. Ya. Ngerokok dulu ya, boleh ya? Ya. Biar santai. Nggak apa-apa. Artinya gini, Bang. Ini kan ada kemarin ada stigma lah ya bahwa Priuk itu orang keras, orang kasar, tempatnya ya maaf ya, bajing loncat Iya. apa. Dan menurut lu apa sih yang harus masyarakat Tanjung Priuk atau masyarakat Jakarta Utara sendiri lakukan untuk membuktikan bahwa sorry ya, sekarang udah bergeser kok, kita udah mau bikin kreativitasnya kayak Abang tadi bilang, ada kegiatan-kegiatan sosial yang ingin membuktikan. Apa sih yang harus masyarakat tanamkan? Itu dulu Ya, di bawah tahun 2000 atau di bawah tahun 90. Ya, ada. Priuk itu emang serem. Gua akuin sama gua. Depan rumah gua buka pintu orang bacok-bacokan. Iya, itu Priuk. Tapi setelah tahun 2000 sekarang premannya aja nggak ada. Iya, Tahun 2000 ini sudah ke atas ke sini, mana preman? iya. Udah nggak ada. Orang sudah, yang teman-teman gua yang mantan preman apa semua udah banyak yang insaf. Jadi Priuk sekarang lu jalan jam 1, jam 2 masih aman. Aman. Nggak seperti dulu lagi. Udah nggak. Emang begini loh, kalau orang kejelekan itu selalu akan diingat. Tapi kita berbuat baik sekalipun mereka nggak bakal ingat. Dan maka dari itu bahwa Pak Wali beserta teman-teman mendeklarasikan era bangkit dari Era Jakarta bangkit Utara. dari Jakarta Utara. Harapannya agar warga Jakarta Utara mempunyai hak ya setara lah dengan kalau kita tutup kelar ini bersama. Iya, jadi gini, Ebdu itu saya termasuk salah Iya. satu di tim inti Ebdunya juga ya. Saya diajak sama Bang Black untuk di kepanitiaan di Ebdu itu untuk meningkatkan namanya seni dan budaya yang ada di Jakarta. Karena gini, potensi orang Jakarta Utara itu banyak. Banyak sekali. Kita punya seniman, kita punya musisi, kita punya bengkel, kita punya UMKM, kita punya semua. Cuman kan orang Jakarta Utara ini mesti dimbok, ayo. Ya. Itu. Gua juga merasa gua akuin begitu gitu loh. Tapi ya dengan sedikit banyak sudah banyak perubahan sekali yang ada di Jakarta Utara. Apalagi dengan ada Ebdu begini, insya Allah kedepannya Jakarta Utara akan lebih. Karena belum ada loh, selatan belum ada, timur belum ada, barat belum ada, pusat belum ada. Baru Jakarta Utara dan disahkan wali kota Jakarta Utara. Keren kalau kata gua. Sobat Sang Geledek
yang ada di Jakarta Utara, lu harus dukung era bangkit dari Jakarta Utara dengan apa? Penuh kreativitas, kreatif budaya, pendidikan, dan yang pasti mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Sehingga kebaikan dari utara menebar ke seluruh Indonesia. Benar. Skuter tadi ya, Iya. yang dari Dirpasar Kawali untuk untuk menyambungkan itu sebenarnya ya, bahwa Untuk memperkenalkan 12 destinasi yang ada di Jakarta Utara. Untuk jadi orang tahu, orang Papua tuh bukan taunya Priuk itu cuma pelabuhan doang, tapi ada Sunda Kelapa, ada Ina, ini banyak gitu. Itu contohnya. Nah, kalau teman-teman sendiri setelah ada kegiatan sosial apa ya, kan ada orang bilang nih Bang ya, wah lu sosial melulu, hati-hati ntar sialnya ya kan. Nah ini bagi teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang punya bidang-bidang usaha yang harus yang abang bisa tampilkan? Kayak gue sendiri, gue juga kan punya namanya SJUB TV ya, Iya. Skuteris Jakarta Utara Bersatu TV. Nah gue di situ gue mengangkat apa sih yang ada di Skuteris itu? Apa? Lu punya kelebihan apa? Lu punya bengkel atau lu jual beli motor Vespa? Lu kasih tahu sama gue. Dia akan duduk di podcast sama gue akan tanya kelebihan. Gue nggak pernah nanya, lu pernah naik motor jauhnya kemana? Iya, karena Lu mogok ditolongin sama Vespa, itu mah udah lagu lama lah. Iya. Gue mau tahu apa sih yang di dalamnya. Iya. Bini lu apa? Oh, bini gue dagang ini bang, es jeruk umpama. Daerah mana? Daerah sini bang, Cilincing. Gue akan kasih tahu Cilincing. Lu kalau mampir Cilincing, mampir ke rumah dia. Iya. Dia jual es jeruk yang paling enak. Gue bisa begitu. Jadi dengan mengangkat UMKM-nya dari mereka sendiri. Wah. Lu punya bengkel, gue angkat bengkel lu. Lu ngapain beli motor Vespa sampai ke Jakarta Selatan, Iya, Jakarta? benar. Kalau anak utara punya, kenapa lu nggak bantu anak utara? Iya. Kita saling bantu. Karena lu tinggal di utara, lu bukan tinggal di selatan, lu bukan tinggal di barat. Di utara, utarakan utara. Ya, siap Bang. Oke, Sobat Sang Geledek, kalau gua ambil dari gila nih, komunitas TV-nya sudah ada. Artinya dia mengangkat bukan sosialnya saja, tapi usahanya juga sama mereka angkat ya. Iya dong. Ya, dengan harapan mudah-mudahan ketika sudah diangkat, komunitas sendiri bisa belanja di tempatnya komunitas sendiri, dan mudah-mudahan masyarakat jadi tergerak beli di usaha Benar. temen ya. Iya. Ah, kalau harapan abang nih, ini kan harapan abang ke depan kepada pemerintah, ya khususnya untuk skuter Jakarta Utara Bersatu, umumnya bagi masyarakat Jakarta Utara, apa sih bang? Ya gini, namanya Vespa itu udah pasti kan motor tua ya. Iya. Kedua ngebul. Sekarang biasa kalau udah di belakang gua tuh udah waduh ini berisik nih ya kan, ngebul lagi begini. Jadi orang sudah berpikiran negatif. Tapi kan ada orang pasti udah ngeliat Vespa, aduh ini berandal semua, kan nggak semua gitu loh. Ya kan? Mereka itu hatinya Hello Kitty semua, karena setiap gue bikin kegiatan, mereka semua turun. Gue bikin sapu laut di Cilincing ya, di Bulak Kapal. Gue kumpulin waktu itu hampir 300 orang. Orang Cilincing lihat gue udah begini semua. Waduh, mau ngapain ya kan, rusuh nih. Tapi ternyata jam 3:30 gue gerakin, gue pakai mikrofon, gue bilang ayo gerak semua, kita ngambil sapu, kita ngambil plastik ya, trash bag hitam, terus kita turun semua 300 orang, kita sapu tuh. Mereka baru kaget. Oh, anak Vespa belum pernah ada. Iya. Jadi mereka sudah menilai, they judge you by the cover. Mereka ngeliat lu dari luar dulu. Iya, benar. Mereka nggak pernah ngeliat lu dari dalam. Jadi udah ngeliat Style. ya dengan tatoannya, ngerokoknya, maboknya, wah ini begini. Nggak semua. Dan di anak Vespa itu banyak yang jago ngaji juga lu. Keren, jangan salah. Ya, karena gue punya pengajian setiap 1 bulan sekali. Lu mau datang ke rumah gue, monggo silahkan. Iya. Ada pengajian 1 bulan sekali, namanya Skuteris Yasinan. Tuh. Oke, Sobat Sang Geledek, bahwa kalau kita menilai seseorang nggak bisa dinilai dengan stylenya aja ya. Dari luarnya. Dari iya. luarnya saja. Mungkin mereka jangan-jangan pemahaman ilmu agama, sosial, ilmu dan lainnya lebih pintar dari kita ya kan. Nah, yang terakhir bang, apa sih yang ingin abang wariskan kepada generasi berikutnya dari kegiatan-kegiatan yang abang lakukan? Saya yakin bahwa di Jakarta Utara ini potensi untuk berbuat baik itu banyak. Cuman orang masih ragu karena berpikir, gue udah dicap negatif. Nggak juga. Nggak ada namanya kata untuk terlambat untuk berbuat baik. Kapanpun lu mau berbuat baik silahkan.
Karena hanya lu dan Tuhan yang tahu. Nggak perlu diekspos, nggak perlu di ini. Lu bisa berbuat baik. Nggak usah kita ngomongin ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Lu lihat aja tetangga lu udah bisa makan belum? Iya. Depan 10, kiri 10, kanan 10 udah bisa makan belum? Apa yang lu bisa berikan ke di wilayah lu aja dulu. Contoh satu lah, jangan buang sampah sembarangan. Itu aja dulu. Bisa nggak? Kalau Gitu doa loh. udah banyak. Iya, Doa udah banyak. percuma gitu. Lu bisa nggak jangan buang sampah sembarangan? Iya. Karena gini loh, Jakarta Utara ini dekat dengan laut. Kalau semua buang sampah pasti akan Iya. banjir. Mau siapapun gubernurnya, mau siapapun presidennya nggak bakal bisa. Iya. Jadi gini, gue minta sama orang utara, kita bareng, kita kompak majukan Jakarta Utara. Jakarta Utara sudah punya nama yang buruk di mata mereka, tapi ternyata di utara sendiri nggak ada. Kita di utara apa? Kita pernah merasa, takut gue mau Iya. ke Ganggeng nih, nggak Iya. berani. Nggak ada. Dulu iya, sekarang udah nggak ada. Biasa-biasa aja sebenarnya. Biasa-biasa ya. aja sekarang. Iya. Nah, Jadi gue minta untuk yang ada di Jakarta Utara, ayo bareng-bareng kita berbuat sosial. Untuk siapa? Tetangga kita dulu lah. Nggak usah jauh-jauh kita mikirin ke Afghanistan, ke Israel, ke mana, udah kejauhan. Tetangga kita aja dulu. Ayo kita bareng, kita bantu. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka. Ya kayak contohnya, you datang ngobrol sama gue sekarang begini, memperkenalkan gue secara nggak langsung ya kepada viewersnya Iya. atau pada subscribernya. Iya. Mereka juga mungkin nggak ada yang tahu siapa sih anak Vespa. Mereka tahu ada Vespa Waru. Siapa Iya. sih? Kita ini punya klub loh. Kita ini Iya. punya paguyuban loh. Iya. Dan kita dinaungin oleh suatu paguyuban yang ada di Jakarta Utara. Mereka juga pasti, oh emang ada ya? Ada. Cuman orang kan banyak yang nggak tahu gitu. Tapi dengan tak kenal maka tak sayang. Iya. Boleh dilihat, di follow SJUB, Sekutris Jakarta Utara Bersatu di IG-nya. Lu lihat di situ kegiatan-kegiatan kita akan taruh di situ. Kita sudah disupport sama wali kota, kita disupport sama Dandim, kita disupport juga sama Kapolres. Jadi kegiatan kita Keren, positif semua. Siap. Oke, Sobat Sang Geledek, ada satu hal yang ingin gua ulas setelah gua ngobrol berdua ini, bahwa siapapun orangnya, style apapun, suku manapun, sebenarnya bukan satu pilihan yang dia mau. Mungkin itu sudah menjadi garis Tuhan, tapi mari kita lihat orang dari kacamata kebaikan dan kebaikannya. Ya Bang ya? Bener. Siapa sih orang yang mau jadi begundal? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Mungkin jalan hidup awal begundal sebenarnya tiba-tiba dia masuk surga ya Bang. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, Sobat Sang Geledek, kita akhiri obrolan ini. Sampai jumpa lagi di obrolan Sang Geledek, obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.